Saat pertama masuk penjara, dia diam-diam menyelipkan majalah ke saluran pembuangan tanpa ada yang memperhatikan. Sebagian besar aliran air terhenti oleh majalah, kemudian dia melipat burung bangau kertas. Melemparkannya ke saluran pembuangan air di penjara, burung bangau kertas mengapung mengikuti arus air di pipa. Akhirnya terjebak di dalam majalah. Hasil dari ujian ini, Mai terlihat percaya diri. Menunjukkan saluran pembuangan rumah sakit jiwa dan lapangan bermain terhubung. Dan rumah sakit jiwa adalah tempat paling dekat dengan tembok luar penjara. Untuk pergi ke rumah sakit lebih sering, Mai berbohong tentang menderita diabetes. Namun ketika dokter wanita Sarah menyuntikkan insulin kepadanya, terjadi kecelakaan. Dia mulai pingsan dan tidak bisa dikendalikan. Karena keputusasaan, dia menemukan kotak obat milik seorang pria kulit hitam di penjara. Saya pikir itu akan sedikit sulit. Tidak disangka pria kulit hitam itu dengan tegas mengatakan bahwa ini hanya masalah kecil. Tapi tidak semua orang di penjara ini bicara banyak seperti itu. Sebagian besar orang di sini sangat kejam. Seseorang akan menusuk seseorang secara terbuka di depan penjaga. Dan itu langsung menuju ke titik vital. Hal ini membuat Mai, yang baru saja masuk penjara dengan penuh semangat. Tapi melihat tahanan lain, semuanya juga terlihat ramah. Anak laki-laki itu ceria dan penuh dengan cahaya matahari, teman sekamarnya yang baik hati, Sukre. Saat itu, dia mendekat dan mengatakan sesuatu. Selamat datang di surga penjara Nengkun. Keesokan harinya setelah mereka keluar untuk menghirup udara segar, Sukre terlihat sederhana seperti orang yang berpengalaman. Memperkenalkan Mai, seorang pendatang baru, dengan segala sesuatu di penjara. Bagaimana dia bisa tahu, sebelum Mai masuk penjara? Seharusnya dia tahu dengan jelas apa yang sedang terjadi di sini. Tapi dia tetap pura-pura mendengarkan dengan seksama, aturan berhenti di sini begitu. Kekuatan menentukan segalanya. Geng kriminal mengendalikan lapangan bola basket. Geng putih menguasai area fasilitas kebugaran. Semua area lain berada di bawah kendali narapidana. Di mata Sukre, narapidana di sini lebih buruk daripada geng kriminal. Saat Sukre sedang berbicara dengan narapidana lain. Dari jarak antara dua hidran hingga penutup saluran pembuangan yang tertutup, matanya seolah-olah bisa melihat segalanya di sini. Kemudian ia beralih perhatiannya ke seseorang di sudut. Seorang narapidana dengan penampilan bodoh. Sukre memperingatkannya untuk tidak menipu siapapun selain pria ini. Dia diduga telah menembak saudara laki-laki wakil presiden. Akan segera dieksekusi. Menurut pandangan Sukre, narapidana adalah keberadaan paling menakutkan di penjara ini. Mendengar Mai mengatakan ingin mendekati pria itu, Sukre sudah sangat bingung. Tetapi apa yang Mai katakan selanjutnya membuatnya merasa mati rasa di seluruh tubuhnya. Karena dia adalah saudara laki-laki saya. Keesokan harinya, Mai menemukan si pengganggu di penjara sedang bermain kartu. John juga seorang mafia. Kelompok Ngan Hak Gi seringkali meminta akses ke pabrik penjara yang mereka kelola. Yang disebut pabrik penjara ini biasanya adalah beberapa pekerjaan kecil. Contohnya seperti santung atau pemindahan batu, dan saudara laki-laki Mai, Lincoln tinggal di pabrik penjara ini. Tetapi Ngan Hak Gi hanya ingin menukar pekerjaan ini. Perasaan pertama John adalah Mai datang ke sini untuk membuat masalah. Dan anak buahnya hanya ingin marah, Mai segera mundur. Saat mengembalikan uang, dia berbicara dengan tenang dan tajam. Pikirkan apa yang saya katakan, setelah berpikir datanglah dan beritahu saya. Kalimat ini membuat John menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dia memanggil anak itu keluar, adik laki-lakinya memberitahunya bahwa dia baru saja menerima surat. Ada foto-foto tentang pengkhianat yang telah membingkai John dan seekor burung bangau origami. Jelas sekali, surat ini pasti dari Mai. Kemudian John memimpin sekelompok siswa laki-laki untuk mencari Mai. Dia dengan tegas bertanya kepada mereka di mana pengkhianat itu. Tapi bagaimana Mai bisa dengan mudah mengungkapkannya? Dihadapkan pada pemuda sombong seperti itu, John tidak tahan lagi. Jika mereka berani menyentuh saya, John, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Saya benar-benar tidak percaya itu, teman. Dan Mai juga bukanlah pengecut, mengalahkan John hanya dengan satu pukulan. Kemudian beberapa orang mendorong Mai ke kursi roda, memberinya beberapa pukulan yang keras. Kemudian mereka melemparkan Mai ke tanah, pertarungan dimulai, dan Mai tidak punya tempat untuk melawan. Penjaga penjara menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa tembakan, lapangan bermain menjadi hening. Sementara John, yang telah tenang kembali, juga menyadari bahwa Mai benar-benar orang yang keras. Untuk menemukan pengkhianat sesegera mungkin, dia harus setuju untuk mempekerjakan Mai di pabrik penjara. Kamu juga hebat, sangat berbakat. Di sini, Mai berhasil bertemu kembali dengan saudara laki-lakinya. Ketika Lincoln mengetahui bahwa adiknya datang untuk membantunya melarikan diri dari penjara, seluruh tubuhnya merinding. Ini adalah penjara Foxweaver yang terkenal. Berusaha melarikan diri dari sini adalah tindakan bodoh. Untuk membuat saudara laki-lakinya lebih tenang, Mai memamerkan tato miliknya. Kamu sedang bercanda denganku. Apa yang bisa kamu lihat di aku? Lihat dengan seksama. Bukan hanya peta penjara, bahkan orang yang membantu membuka kunci Mai juga sudah ditemukan. Mereka hanya belum tahu, zon penjara, di mata-mata penjara di mana-mana. Bergabung dengannya bisa menyelesaikan semua masalah saat melarikan diri dari penjara.
Seorang pria tua tampak sulit dikenali, DP Cooper. Dia pernah merampok pesawat dan mencuri 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Meskipun dia ditangkap, dia tidak pernah mau mengakui di mana uang yang disembunyikan. Uang ini bisa menjamin kehidupan dua bersaudara setelah keluar dari penjara. Semua rencana tampaknya berjalan sempurna, tetapi kecelakaan tidak bisa direncanakan. Baru-baru ini, kerusuhan sering terjadi antara geng kulit hitam dan kulit putih di dalam penjara. Sepertinya akan ada masalah besar. Petugas penjara yang mengetahui ini segera melakukan pemeriksaan mendadak. Dia mendengar suara ribut, dengan cepat membuang uangnya. Dan Kuat Mai menyimpan pisau buatannya di bawah meja, mengeluarkannya dan menyembunyikannya di tempat lain. Tapi Mai baru saja menyadari, sipir penjara selalu tidak suka padanya, tiba-tiba muncul di depannya. Berikan itu padaku. Pertempuran antara hitam dan putih. Jadi, kamu memilih jalur mana, cepat tidak? Kemudian memberikan pisau kepada sipir setelah mengetahui berita telah tiba. Penjaga penjara mengangkat pisau dan bertanya kepada Mai apakah itu miliknya. Mai tetap setia dan diam. Penjaga penjara telah berurusan dengan narapidana selama puluhan tahun. Pertama, melihat Mai, hanya terlihat ekspresi tenang yang selalu ada di wajahnya. Dia kemudian melirik ke arah kertas jatuh, yang memiliki tulisan "Saya telah salah" tertulis di atasnya. Segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa tidak di penjara? Aku memperingatkanmu, Nen Kun, mungkin ini adalah peringatan terakhir dari sipir itu untukmu. Tapi malam ini semuanya milikku dan kau harus siap.